aku Nadia Anggita Putri Ratna Amelia. Kali ini aku akan ngebahas tentang ilmu kalam di era modern, terutama kayak tokoh-tokohnya yang ada di Indonesia. Tapi aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama teman-teman aku. Yuk kita kenalan sama teman-teman aku yuk. Halo, aku Nafisa. Aku Syifa. Aku Larissa. Aku Husnan. Halo guys, ya baik. Setelah udah kenal nih sama teman-teman aku, kali ini kita akan membahas tentang definisi ilmu kalam dulu nih. Definisi ilmu kalam sendiri ini adalah cabang teologi yang membahas prinsip-prinsip serta keyakinan teologi dalam agama Islam. Nah, di era modern ini kan ilmu kalam juga telah mengalami perkembangan kan untuk menghadapi tahap-tahap tantangan selanjutnya kan. Nah, selanjutnya kan mungkin di Indonesia ini juga udah ada kayak tokoh-tokoh ilmu kalam nih. Tokoh-tokoh ilmu kalam ini di Indonesia ini kira-kira siapa aja sih? Seperti Harun Nasution itu. Terus ada lagi Nurcholish Madjid, sama Azmardi Azra. Baik, jadi itu tokoh-tokohnya. Nah, sebelum kayak mengenal tokohnya kan kita harus tahu biografi tokoh-tokohnya dulu kan ya, kayak terutama kayak Harun Nasution. Nah, biografi Nasution ini apa aja sih kira-kira? Jadi Harun Nasution itu lahir pada hari Selasa tanggal 23 September tahun 1919 di Sumatera. Nah, ayahnya itu bernama Abdullah Ahmad. Ia adalah seorang ulama, hakim dan seorang pembulu. Nah, pendidikan formalnya itu dimulai dari sekolah Belanda HIS. Kemudian setelah 7 tahun di HIS, ia meneruskan ke MIK di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Lalu ia meneruskan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Nah, sambil kuliah di Mesir, ia juga kuliah pula di Universitas Amerika di Mesir. Pendidikannya lalu dilanjutkan ke McGill, Kanada pada tahun 1962. Baik, setelah kayak mengetahui biografinya, kan ada juga pemikirannya kan, pemikiran ilmu kalam menurut Harun Nasution. Nah, pemikirannya menurut Harun Nasution ini kira-kira apa aja sih? Nah, itu ada 3. Yang pertama itu peran akal, yang kedua itu pembaruan teologi, dan yang terakhir itu hubungan akal dan wahyu. Nah, peranan akal itu sendiri berkenaan dengan akal ini. Jadi ia itu menulis demikian: akal melambangkan kekuatan manusia, karena akallah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggilah kesanggupan menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Dan yang kedua itu pembaruan teologi. Nah, itu dasarnya itu dibangun di atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis lain pendahulunya yang memandang perlu untuk kembali kepada teologi Islam yang sejati. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fanatistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterlaluan. Dan yang terakhir itu adalah hubungan akal dan wahyu. Nah, salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan antara akal dan wahyu. Nah, ia itu menjelaskan bahwa hubungan wahyu dan akal memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Selanjutnya kan kalau udah tahu pemikirannya, pasti kan ada kan karya-karya dari Harun Nasution. Nah, kira-kira karyanya ini apa aja sih? Nah, karyanya itu seperti Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Itu tahun 1974. Yang kedua itu teologi Islam, aliran-aliran, sejarah, analisa, dan perbandingan tahun 1977. Yang ketiga itu filsafat agama tahun 1978. Nah, itu ada filsafat dan mistisisme dalam Islam tahun 1978, pembaruan dalam Islam, sejarah pemikiran dan gerakan tahun 1978.
Setelah itu ada Akal dan Wahyu dalam Islam tahun 1980, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah tahun 1987, dan yang lain itu ada Islam Irasional, Islam Rasional tahun 1995. Itu. Baik, kemudian tokoh-tokohnya kan udah ada Harun Nasution, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Nurcholish Madjid atau biasa dipanggil dengan Cak Nur. Beliau ini lahir pada tanggal 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Cak Nur ini adalah seorang cendekiawan muslim Indonesia yang memainkan peran penting dalam mempromosikan Islam progresif dan moderat di Indonesia. Ia tumbuh dalam keluarga yang taat beragama dan lingkungan pesantren, mendapat pendidikan Islam tradisional. Kepribadian dan pikiran Nurcholish atau Cak Nur ini sendiri terbentuk pada masa remaja ketika dia bersekolah di pondok modern Gontor tersebut. Terus kira-kira pemikirannya dari tokoh tersebut itu apa? Pemikiran dari Nurcholish itu ada 3. Yang pertama konsep negara Islam, yang kedua pluralisme, dan yang ketiga itu pemikiran bidang pendidikan Islam. Jadi pemikirannya ada 3 ya. Iya. Terus kayak kan yang pertama ada konsep negara Islam. Nah, itu yang dimaksud konsep negara Islam itu apa? Ide-ide Nurcholish Madjid tentang konsep negara Islam yang dikatakannya bahwa Al-Quran itu tidak memberikan pengertian dan muatan operasional tentang mendirikan suatu negara berasaskan Islam, dan itu terlihat dalam perkembangan sejarah kenegaraan dalam Islam. Nurcholish Madjid atau Cak Nur sendiri nampaknya lebih memihak pada nilai filosofis substansial dan dari negara Islam daripada nilai eksistensialnya. Yang kedua itu ada pluralisme. Dalam pandangan Cak Nur, pluralisme itu lebih pada konsep toleransi antar agama, saling menghargai dan saling menghormati perbedaan dan prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip-prinsip itu sendiri, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupannya di antara pemeluk-pemeluk agama lainnya. Terus yang ketiga itu ada pendidikan Islam. Nurcholish Madjid atau Cak Nur ini beranggapan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas intelektual di kalangan muslim, termasuk kaum remaja, pelajar ataupun santri. Tidak hanya menguasai ilmu agama saja, melainkan ikut bersaing dalam dunia modern. Sebagaimana yang pernah dicap kaum muslimin abad pertengahan yang menguasai banyak ilmu pengetahuan dan unggul dalam banyak bidang. Terus ada pun karya-karya dari Cak Nur sendiri, itu yang pertama ada Khazanah Intelektual Islam yang terbit di Jakarta pada tanggal 1986. Yang kedua ada Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Yang ketiga Islam Doktrin dan Peradaban, sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan. Terus ada Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan. Dan yang terakhir Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Selanjutnya tokohnya ada siapa lagi kira-kira? Selanjutnya ada Azumardi Azra. Beliau ini lahir di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955. Kemudian Bapak Azra ini menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dia meraih gelar sarjana muda dari IAIN Imam Bonjol di Padang pada tahun 1976. Kemudian gelar sarjana dari Universitas McGill di Kanada pada tahun 1981, dan gelar doktor atau PhD dari Universitas Melbourne, Australia pada tahun 1988. Kemudian ada kan selanjutnya setelah kayak biografi pasti kan ada karya-karyanya. Nah, kira-kira karya-karyanya ini apa aja? Untuk karya Azumardi Azra sendiri itu ada banyak, antara lain yaitu pemikiran kalam Ibnu Hazm, diskursus tentang perubahan manusia pada tahun 1990. Terus jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara pada abad 17 sampai 18, yaitu pada tahun 1992. Kemudian perkembangan peradaban Islam di Indonesia pada tahun 1999.
Terus pemikirannya dari tokoh tersebut tentang ilmu kalam sendiri itu apa kira-kira? Untuk pemikirannya sendiri itu ada dua macam, yaitu pertama pembaruan epistemologi. Epistemologi sendiri yang dilakukan oleh Bapak Azra ini dengan mengubah paradigma ilmu kalam dari paradigma pertentangan dan perdebatan menjadi paradigma dialog dan integrasi. Paradigma pertentangan dan perdebatan yang selama ini dianut oleh ilmu kalam telah menyebabkan ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang tertutup dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bapak Azra berpendapat bahwa ilmu kalam harus berdialog dengan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu filsafat, sosiologi, dan ilmu politik. Tujuan dari dialog ini untuk menghasilkan pemikiran Islam yang lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Terus yang kedua ini ada pembaharuan metodologi. Metodologi yang dilakukan oleh Bapak Azra ialah dengan menerapkan pendekatan kritis dan terbuka dalam kajian ilmu kalam. Pendekatan kritis dan terbuka ini bertujuan untuk menghindari kejumudan dan dogmatisme dalam kajian ilmu kalam itu sendiri. Kemudian ada lagi contoh pemikiran pembaharuan Azumardi Azra tentang ilmu kalam. Beliau berpendapat bahwa ilmu kalam harus dikembangkan secara kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ilmu kalam tidak boleh hanya menjadi disiplin ilmu yang tertutup dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu seharusnya ilmu kalam dapat menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di era modern. Selanjutnya kira-kira tokohnya ada siapa lagi nih? Selanjutnya itu ada Prof. Dr. Komarudin Hidayat. Untuk biografinya, Komarudin Hidayat itu lahir pada tanggal 18 Oktober 1953 di Magelang, Jawa Tengah. Komarudin Hidayat ini kan lahir di Magelang kan, di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya kan dia ini kira-kira profesinya itu sebagai apa aja sih kira-kira? Selain sebagai akademisi, ia juga menjadi penulis di kolom beberapa media massa. Kemampuan intelektualitasnya ia tunjukkan dengan menjadi peneliti di beberapa lembaga kajian dan penelitian. Sejak kecil, Komar dekat dengan dunia Islam, utamanya pesantren. Komarudin merupakan alumni pesantren modern Pabean Magelang tahun 1969 dan pesantren Al-Iman Mutilan tahun 1971. Setelah lulus dari pesantren, ia melanjutkan studi sarjana muda atau BA di bidang pendidikan Islam pada tahun 1977 dan sarjana lengkap Dr. Andes di bidang pendidikan Islam tahun 1981 di IAIN Jakarta. Komar melanjutkan studi doktoral ke luar negeri. Ia meraih doktor di bidang filsafat barat di Middle East Technical University, Turki tahun 1990. Setelah kayak mengetahui biografi dari Komarudin Hidayat, kan kita juga harus tahu apa sih pemikiran-pemikiran menurut Komarudin Hidayat ini tentang ilmu kalam. Nah, pemikiran dari Komarudin Hidayat tentang perlu diadakan pembenahan secara sistematik dalam pendidikan Islam, sebenarnya bagaimana pendidikan Islam mampu membentuk perilaku individu, kelompok, dan sosial sesuai dengan rambu-rambu ajaran mulia Islam dan bukan malah mempolitisir agama untuk kepentingan kelompok tertentu atau untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurut Komarudin Hidayat, di dalam masyarakat yang secara politis, ekonomi amburadul, maka manifestasi agama akan muncul sebagai fenomena kolonialisme sosial. Setelah kayak pemikiran-pemikiran dari Dr. Andes Komarudin Hidayat, kan kita juga harus tahu nih apa aja karya-karyanya. Nah, kira-kira karyanya ini apa aja sih? Kalau karya-karya dari Komarudin Hidayat itu ada 7. Yang pertama, memahami bahasa agama tahun 1996. Yang kedua ada masa depan agama tahun 1995. Yang ketiga ada tragedi Raja Midas tahun 1998. Yang keempat ada Tuhan Begitu Dekat tahun 2000. Yang kelima ada Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi tahun 2002.
Yang keenam ada menafsirkan kehendak Tuhan tahun 2003, dan yang terakhir ada psikologi kematian tahun 2005. Setelah kita mengetahui empat tokoh tersebut, kira-kira kurang nggak sih kalau kita mau menjelaskan lagi? Bisa ditambahin satu lagi sih. Oh ya, baik. Kalau selanjutnya itu kira-kira ada Haji Muhammad Rosidi. Nah, jadi beliau ini lahir di Kota Gede di Yogyakarta tanggal 20 Mei tahun 1915. Beliau ini adalah seorang intelektual muslim, filsuf, ulama besar juga. Nah, beliau ini juga termasuk guru besar. Nah, ya ini masuk sekolah Ongkoloro di sekolah kelas 2, satu-satunya sekolah dasar di daerahnya. Kemudian lanjut ke HIS Muhammadiyah di Kota Gede, dan selanjutnya memasuki Week School Muhammadiyah sekolah guru. Kemudian kayak pokok-pokok pemikiran Haji Muhammad Rosidi ini ada kayak dalam disertasinya menjelaskan bahwa ada dua macam stabilitas, yaitu yang utama ini stabilitas karena keyakinan dan kesadaran. Nah, seperti stabilitas yang terjadi di negara-negara maju seperti kayak Inggris, Jerman, Amerika Serikat yang sekarang membantu Israel untuk menjajah Palestina kan ya. Nah, kemudian ada kayak stabilitas yang disandarkan atas kebodohan, seperti stabilitas pada zaman penjajahan. Keamanan ini terjamin karena rakyatnya ini tidak dapat memahami penderitaan tanah airnya. Nah, selanjutnya ada kayak karyanya. Nah, karyanya dari Haji Muhammad Rosidi ini adalah koreksi terhadap Nurholis Masjid tentang sekularisme. Nah, kemudian ada filsafat agama Islam di Indonesia di zaman modern atau pengukuhan guru besar. Kemudian ada keutamaan hukum Islam, Islam dan kebatinan, mengapa aku tetap memeluk agama Islam. Kemudian ada Islam menentang komunisme, kemudian ada Islam dan sosialisme, kemudian sikap umat Islam Indonesia terhadap ekspansi Kristen, agama dan etika. Kemudian selanjutnya ada kayak di sekitar kebatinan, kemudian ada kasus RUU perkawinan dalam hubungan Islam dan Kristen, kemudian 4 kuliah agama Islam di perguruan tinggi, dan yang terakhir ada sidang raya Dewan Gereja sedunia di Jakarta tahun 1975. Oke, setelah kita kayak mengenal 5 tokoh dari ilmu kalam di Indonesia kan sudah ya kan, kita udah bisa mengakhiri pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, kita akan berdoa dulu buat kayak tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Kita doakan semoga mereka bisa husnul khotimah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa untuk mereka. Silakan Al-Fatihah. Doa selesai. Baik, sekian podcast dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah bisa mendengarkan podcast kami. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.